Halo Healthy Fans, di wabah corona ini semua orang harus menjaga kesehatannya, terutama untuk kesehatan diri. Nah, kesehatan diri dimulai dari kebersihan. Kebersihan harus sering-sering dengan cuci tangan dan menggunakan alternatif dengan antiseptik. Namun, kebanyakan orang sudah melakukan panic buying. Susah sekali menemukan antiseptik yang tersedia di toko-toko. Makanya, untuk kesempatan kali ini, saya mau mengajari untuk membuat antiseptik berdasarkan rekomendasi dari WHO. Penggunaan antiseptik sudah terbukti bisa membersihkan tangan kita dari mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, jamur, dan sebagainya. Tapi, tidak kalah penting jika ada sabun dan air yang mengalir itu lebih bersih daripada penggunaan antiseptik saja. Di sini saya mau membahas ada beberapa bahan aktif pada antiseptik yang bisa digunakan untuk antiseptik di rumah. Bahan aktif pertama yang bisa kalian gunakan adalah alkohol. Nah, alkohol yang bisa digunakan sebagai antiseptik ada dua jenis, yaitu etanol dan isopropil alkohol atau lebih sering disebut sebagai rubbing alkohol. Nah, etanol adalah alkohol yang mungkin kalian bisa minum, seperti pada minuman beralkohol, pada vodka, ataupun pada whisky. Tapi, kandungan alkohol yang bisa dijadikan antiseptik pada etanol harus 80%. Kebanyakan minuman keras hanya mengandung 40%, jadi tidak bisa ya dipakai sebagai antiseptik. Nah, untuk isopropil alkohol atau rubbing alkohol yang direkomendasikan adalah di atas 60%. Jadi, isopropil alkohol ini biasa sering kali ditemui pada kasa alkohol untuk melap luka ataupun untuk membersihkan permukaan tertentu. Nomor 2, bahan aktif yang bisa digunakan adalah chlorhexidine. Chlorhexidine ini sering digunakan di rumah sakit karena daya antiseptiknya yang kuat dan dapat bertahan lama di permukaan. Yang dikatakan bisa bertahan sampai 24 jam setelah penyemprotan selama 2 menit. Karena alasan ini juga, tenaga kesehatan menggunakan chlorhexidine untuk pasien yang akan dioperasi jika prosedur operasinya akan berlangsung cukup lama. Selain itu, chlorhexidine juga sering digunakan pada obat kumur. Untuk dokter gigi, pasti kalian tahu, chlorhexidine itu ada di obat kumur supaya mencegah adanya tumbuh bakteri di mulut kita. Ketiga, bahan aktif yang bisa kalian gunakan adalah chloroxylenol. Nah, chloroxylenol ini bisa kalian temukan di produk lokal seperti Dettol. Dettol bisa kalian gunakan untuk cuci tangan atau untuk mandi. Selanjutnya, bahan aktif keempat yang bisa kalian gunakan adalah povidone iodine. Nah, povidone iodine ini brand lokal yang bisa kalian temukan seperti betadine. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi yang namanya betadine. Setiap ada luka harus dikasih betadine. Tujuannya simple, supaya tidak ada bakteri yang masuk di luka yang kalian alami itu dan pemulihan lebih cepat lagi. Tapi untuk antiseptik ataupun cucian tangan, betadine tidak dianjurkan. Kenapa? Karena lengket dan juga bernoda. Nggak mau kan kalian cuci tangan tapi hitam semua di tangan kalian karena betadine. Kemudian kelima yang bisa dijadikan sebagai antiseptik adalah hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida yang seperti kalian lihat di meja ini, itu sih hampir sama warnanya dengan air putih. Tapi jangan salah, ini memiliki aroma khusus berbeda dengan air putih. Apalagi kalau kena luka, sakit sekali pastinya. Dan ini sudah terbukti juga berfungsi sebagai antiseptik. Bisa membunuh beberapa virus, bakteri, dan juga jamur. Dari 5 bahan antiseptik yang telah saya sebutkan tadi, hanya satu yang direkomendasikan oleh WHO sebagai antiseptik tangan, yaitu alkohol. Nah, untuk alkohol sendiri, di pasaran tersedia ukuran atau konsentrasi 70%, 91%, dan 99%. Ini biasanya dalam bentuk isopropil alkohol. Bahan yang direkomendasikan oleh WHO ada 4 ya, yaitu alkohol, H2O2 atau hidrogen peroksida, kemudian ada gliserin, atau pelembab lainnya. Di sini saya tidak menggunakan gliserin, tapi saya menggunakan lidah buaya. Jadi, kalian bisa menggunakan salah satu antara gliserin atau lidah buaya. Kemudian air untuk mengencerkan. Ini tergantung dari konsentrasi alkohol yang kalian punya. Semakin tinggi, semakin baik. Di sini ada rumus yang bisa kalian hitung sendiri di rumah. Jadi, misalkan di sini saya memiliki sediaan alkohol dengan konsentrasi 70%. Nah, rekomendasi WHO alkohol minimal 60%. Jadi di sini saya tulis 60% alkohol, persentase alkohol yang saya inginkan. 70% alkohol yang saya punya. Jadi dikalikan 100. Ada total hasilnya 85,7%. Ini bukan persentase alkohol yang meningkat ya, tapi berapa banyak kira-kira persentase alkohol yang harus dituangkan di gelas Anda. Misalkan
85,7% bisa kita bulatkan ke atas, jangan ke bawah. Jadi ke atas menjadi 90%. Jadi istilahnya kalau kalian punya gelas minum, itu 90%-nya isinya alkohol, baru 10%-nya bisa ditambahkan bahan lain seperti hidrogen peroksida, gliserin, dan air. Jadi rumus sederhananya seperti itu. Nah, kita mulai aja ya. Jangan lupa, karena kita berurusan dengan benda-benda kimia, cairan-cairan kimia, kita harus melindungi diri sendiri dulu. Jadi pakai sarung tangan. Sarung tangan apapun boleh ya, tidak harus pakai sarung tangan seperti ini atau sarung tangan latex lebih bagus lagi. Nah, setelah pakai sarung tangan jangan lupa juga untuk lindungi hidung kalian, jadi tidak terhirup aroma dari bahan kimia masuk ke dalam tubuh. Satu lagi, jangan lupa pakai kacamata, karena di sini saya tidak punya. Ada lebih baik ya, pakai kacamata untuk menghindari kalau misalkan menuangkan cairan kimia tidak terkena mata. Di sini kalau alkohol terkena mata itu sangat berbahaya karena bisa membuat kebutaan. Nah, karena saya memakai alkohol, ini harus diperhatikan, tidak boleh lupa, yaitu hindari paparan api dalam bentuk apapun dan jangan dalam suhu panas. Karena alkohol itu mudah terbakar. Sering sekali juga saya melihat kasus-kasus tertentu di mana orang pakai sanitizer alkohol tapi dia langsung masak berhubungan dengan kompor, akhirnya terbakar tangannya. Makanya jangan pakai alkohol atau penggunaan alkohol itu dekat dengan api. Oke, mari kita mulai. Di sini saya punya alkohol 70%, ada lidah buaya pengganti untuk gliserin dan ada hidrogen peroksida. Nah, alkohol berfungsi sebagai antiseptik utamanya. Lidah buaya sebagai pelembab, karena alkohol membuat tangan kita itu jadi lebih kering dan mudah untuk rusak. Makanya dibutuhkan emulien atau pelembab supaya tangan kita terjaga kesehatannya. Nah, hidrogen peroksida itu sebagai antiseptik juga, seperti yang saya jelaskan tadi, salah satu bahan yang bisa jadi bahan aktif antiseptik. Hidrogen peroksida tidak sebagai bahan aktif antiseptik yang pada larutan yang akan saya buat ini, tapi untuk memastikan tempat yang digunakan itu steril dan juga mungkin larutan-larutan yang tadi yang tidak steril itu bisa dibersihkan. Karena alkohol akan dibantu kemampuan antiseptiknya dengan kombinasi hidrogen peroksida ini. Di sini saya akan membuat larutan untuk 320 ml atau secara sederhananya sebanyak 1/3 gelas. Satu gelasnya itu dengan ukuran 240 ml. Satu gelas air minum biasa ya, yang biasa kalian pakai sehari-hari di rumah. Bukan gelas untuk air minum teh yang mungkin kalian pakai untuk warteg, bukan. Tapi air minum biasa. Di sini saya memiliki gelas ukuran 600 ml. Jadi akan saya isi sekitar 300 sampai 350 ml atau sekitar 320 ml. Kemudian di sini satu botol alkohol yang saya punya, adalah 70%. Dan sekitar 100 ml. Jadi akan saya memasukkan sebanyak 3 botol ukuran alkohol 70%. Kalau misalkan kalian lihat tadi ya ukurannya, karena saya di sini 70%, saya tidak perlu mengencerkan dengan air. 90%-nya itu terisi dengan alkohol, 10%-nya bisa diisi dengan lidah buaya ataupun gliserin. Jadi tidak perlu diencerkan dengan air lagi. Oke, saya masukkan. Satu botol. Dua botol. Tiga botol. Kemudian untuk sisa dari 20 ml ini kita bisa tambahkan gliserin dan H2O2. Di sini saya memiliki lidah buaya untuk pengganti gliserin karena sama-sama untuk pelembapan kulit. Kalau bisa lidah buayanya semurni mungkin. Di sini saya memiliki 92%. Jadi rekomendasinya untuk lidah buaya di atas 90% karena kita ingin menghindari bahan-bahan aktif tambahan yang mungkin terkandung pada produk lidah buaya ini.
Lidah buaya yang bisa dimasukkan sekitar 1 sendok teh. 1 sendok teh sekitar 5 ml. Masukkan saja, diaduk. Setelah teraduk dengan baik, tambahkan ini, hidrogen peroksida sebagai penyempurna dan untuk mensterilkan botol yang kalian isi atau untuk mensterilkan larutan yang ada di campuran ini. Sekitar 1 sendok makan atau sekitar 15 ml. Jadi sempurna ya, 300 ml tadi untuk alkohol, 15 ml untuk hidrogen peroksida, dan 5 ml-nya lagi untuk pelembab. Atau di sini saya kasusnya untuk pemakaian lidah buaya. Kemudian bisa langsung diaduk. Setelah teraduk dengan baik, langsung bisa pindahkan ke botol yang spray yang kalian inginkan. Botol spray lebih dianjurkan karena bentuk dari antiseptiknya itu cair, bukan encer atau seperti gel yang mungkin kalian bisa temui di antiseptik yang dengan brand tertentu. Mereka itu menggunakan bahan-bahan tertentu untuk membuat cairan antiseptik tersebut menjadi gel, tapi itu tidak perlu. Mungkin kalian bisa tambahkan sebagai untuk harum atau parfum seperti essential oil untuk memberikan aroma tertentu pada antiseptik ini, tapi itu tidak direkomendasikan dan tidak wajib hukumnya. Itu hanya untuk menambah aroma saja supaya pemakaian antiseptik ini itu enak. Di sini saya tidak menggunakan essential oil. Nah, antiseptik berdasarkan resep yang direkomendasikan oleh WHO sudah jadi nih, kita bisa gunakan kapanpun dan dimanapun. Nah, kesimpulannya, penggunaan antiseptik ini hanya sebagai alternatif jika tidak ada sabun ataupun air mengalir, karena untuk mencuci tangan atau membersihkan tangan lebih direkomendasikan dengan menggunakan sabun dan air daripada antiseptik. Dan jangan lupa juga untuk cuci tangan harus minimal 20 detik untuk memastikan tangan kita bersih. Demikian informasi kesehatan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan seputar kesehatan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk video kesehatan selanjutnya. Sampai jumpa, Healthy Fans!